saya Lilis Madjati dari Satgandi Prodi dan tujuan dan maksud dan lidah saya di sini yaitu ingin membawakan Ibu mengenai aliran topik yaitu idealisme, realisme para pilihan eksistensial. Kali idenya ini perikatan. Oke, terima kasih. Jadi, perkenalkan, nama saya Eri Kristini. Saya guru SMA Negeri 8 Tekajandi. Saat ini mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Langsung ke pertanyaan topik ya. Pertanyaan pertama yaitu tentang idealisme. Dalam pandangan idealisme, bagaimana guru seharusnya mengajarkan siswa untuk memahami kebenaran? Apakah dengan pengalaman langsung atau pemikiran abstrak tadi penting dalam proses belajar? Oke. Jadi untuk idealisme itu kan asal katanya ide. Ya. Filsafat itu adalah ilmu mencari kebenaran. Jadi dalam penerapan teori idealisme ini di peserta didik itu kita sesuaikan dengan kondisi mereka. Jadi akan lebih mudah dicerna apabila kita menggunakan sistem kontekstual menuju ke konseptual. Karena kalau kita yang sampaikan itu yang abstrak, mereka halu jadinya. Tapi pada saat kita arahkan kepada konteks-konteks di dunia nyata, kemudian baru kita arahkan menuju ke teoritis. Seperti apa idealisme itu? Jadi misalnya nilai-nilai tentang kebenaran. Ini benar, ini tidak, ini baik atau tidak, akan lebih mudah dicerna pada saat kita misalnya dalam pembelajaran dengan pola studi kasus. Ya. Misalnya kalau yang Ibu dalam materi itu, Ibu bawa beberapa kertas koran. Sekarang anak-anak kan cenderung lebih mencari di internet. Nah, sengaja saya bawa medianya berupa surat kabar atau koran. Di situ mereka akan menemukan banyak kasus-kasus yang terjadi. Nah, dari kasus itu setelah mereka baca, mereka analisa, mereka akan menemukan bahwasanya hal-hal ini tidak baik. Hal-hal ini tidak benar. Nah, akhirnya konsep apabila tidak baik dan tidak benar itu sudah mereka pahami, itu akan mereka terapkan dalam keseharian. Mereka menjadi mengerti bahwasanya hidup itu baru bermakna apabila mereka berbuat hal yang baik dan benar. Dan menjadi tidak bermakna serta merugikan dirinya bila dia melanggar nilai-nilai itu. Begitu cara melakukan idealisme kepada anak-anak sekarang. Untuk kalau Ibu. Pertanyaan kedua Ibu. Menurut idealisme, apa peran guru dalam proses pendidikan? Apakah guru sebaiknya dianggap sebagai pendidik spiritual dan intelektual bagi murid? Wah, guru itu bisa ingar sosung tulodo, memberikan keteladanan. Guru harus berperilaku sesuai kode etik guru, karena dia teladan bagi peserta didik. Nah, kemudian guru juga tuturi handayani, memberikan dorongan-dorongan agar peserta didik itu berbuat baik, membersamai. Jadi ada konsepnya kadang menjadi teladan, kadang membersamai mereka. Ena sosung kulodo, eng madio mangun karso, tuturi handayani. Pada waktu bersama-sama mereka memberikan bimbingan. Pada waktu anak mempunyai ide-ide yang kreatif, kita memberikan dukungan. Jadi guru itu harus ada dalam berbagai hal. Jadi jangan menganggap guru itu paling hebat. Jangan menganggap guru itu tahu segalanya. Jangan menganggap guru itu tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi ada dasarnya yang paling pas itu guru membersamai peserta didiknya untuk bersama-sama menemukan hal yang benar, melakukan hal yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Guru itu perlu juga belajar dan belajar terus, karena peserta didiknya itu tiap generasi akan berbeda pula gayanya. Itu jadi jangan menganggap dirinya paling hebat, jangan pula tidak peduli pada lingkungan terutama peserta didiknya itu kali. Ya, ketiga, menurut idealisme, apakah pendidikan seharusnya lebih berfokus pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral daripada keterampilan karti? Ya, itu yang pertama. Seperti yang dicanangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwasanya tujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas itu kalau di SMP 8, konsep cerdas dalam visi misi kita, cerdas ada 3 yang kita harapkan peserta didiknya. Cerdas spiritual, cerdas sosial, cerdas emosional. Jadi bukan menjadi tujuan negara itu bukan memintarkan, tapi mencerdaskan. Cerdas dalam artian mampu menemukan banyak solusi dan mampu memilih solusi yang tepat dari berbagai permasalahan yang ada. Jadi karakter, akhlak mulia itu lebih utama, itu lebih berat dalam penanamannya. Kalau praktis terampilan gampang. Dari internet sekarang AI juga ada. Apalagi ya sekarang yang terbaru Gemini banyak, Gemini sekarang banyak. Tapi itu bisa terampil praktis, tapi karakter itu berat. Karakter itu penting, penanamannya berat luar biasa. Mudah-mudahan orang-orang yang memiliki karakter yang kuat, anak-anak yang karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, nanti akan menjadi orang-orang yang lebih dibutuhkan oleh negara. Untuk 4. Bagaimana pandangan idealis tentang pendidikan dapat memengaruhi hubungan antar guru dan siswa? Apakah seharusnya lebih menekankan pada hubungan yang bermakna dan saling menghormat? Iya. Membangun manusia seutuhnya. Guru manusia, siswa manusia. Maka sama-sama manusia harus memiliki aktivitas interaktif yang sehat. Maka saya katakan tadi kan membersamai. Guru harus jadi teladan, guru harus membimbing, guru harus memberikan dukungan. Jadi bisa menempatkan diri dari berbagai posisi. Hubungan yang sehat, komunikasi yang baik itu akan menciptakan aura yang baik juga, menciptakan suasana yang kondusif baik dalam proses pembelajaran maupun dalam dunia pendidikan itu sendiri. Kalau muridnya aja udah ngeri dengan gurunya, susah kan kita. Tapi kalau gimana ya bahasa orang sekarang, gurunya asik gitu. Jadi peserta didik juga lebih terbuka, lebih enak. Kita pun masuknya ke dunia mereka juga lebih enak. Jadi idealis itu penting. Untuk apa hebat, pintar, luar biasa kalau tidak tahu mana yang baik dan yang benar, itu yang harus diterapkan. Selanjutnya, bagaimana idealisme dapat diintegrasikan ke dalam metode pengalaman? Apakah lebih baik menggunakan diskusi filosofis dan reflektif untuk mendorong siswa berpikir secara mendalam? Memang sekarang ini yang ingin diterapkan di kurikulum Merdeka adalah peserta didik mampu mengungkapkan berbagai ide-ide dari dirinya. Mereka bebas dan merdeka untuk mengekspresikan berbagai kemampuan mereka. Jadi implementasi idealisme ini dalam kegiatan pendidikan di dunia pembelajaran, memang kalau dalam metode itu lebih baik diskusi itu bagus. Karena apa? Mereka dilatih untuk berkolaborasi, menghargai pendapat orang lain, berani mengemukakan pendapatnya sendiri gitu. Jadi karakter-karakter baik akan muncul pada saat mereka dilatih untuk selalu melakukan hal itu dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi sekarang ini tidak ada lagi masanya guru adalah fokus dari segalanya, tidak. Karena yang utama dari kegiatan pembelajaran itu adalah peserta didik. Jadi guru hanya membimbing, memfasilitasi, kita gali potensi-potensi peserta didik itu dengan sebaik-baiknya. Itu. Selanjutnya mengenai realisme utama. Bagaimana realisme dalam pendidikan menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata? Sesuai dengan kenyataan yang ada, kita lihat sekolah itu dipersiapkan untuk melahirkan generasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi di dunia kerja, misalnya, dengan fenomena saat ini, di mana banyak sekali sudah jenis-jenis pekerjaan yang tidak lagi diampu oleh manusia. Misalnya diampu oleh teknologi. Banyak sekali lapangan pekerjaan yang dulunya dipegang manusia, sekarang sudah dikendalikan oleh robot. Nah, karena itu yang paling dibutuhkan sesuai dengan kenyataan di lapangan, menguatkan karakter. Karena karakter itu tidak bisa dimunculkan pada robot dan teknologi. Hanya manusialah yang memiliki karakter, perasaan. Nah, itu harus dikuatkan kepada anak-anak kita supaya mereka nantinya tidak tergerus pada kondisi di lapangan dan mereka tetap dibutuhkan. Jadi kalau hanya sekedar pintar, teknologi sudah sangat pintar. Banyak sekali nanti orang-orang yang tidak lagi bisa
bekerja di lapangan pekerjaan itu karena udah digantikan teknologi. Buruh pabrik misalnya, kalau dulu harus 100 orang, sekarang hanya 1 orang operator, gitu kan? Tapi dengan disiapkan mental, psikisnya, karakternya, terutama jujur, akhirnya mereka nanti bisa hidup di masyarakat, bisa berupaya, bisa berkomunikasi orang lain, sehingga kalau dia menjalin hubungan kerja sama dalam berwirausaha, maka dia akan dilihat, akan diajak serta oleh orang-orang yang kita ajak berdiskusi, yang kita ajak berkolaborasi dalam dunia usaha, karena mereka yakin kita akan jujur dalam menjalankan usaha kita. Itu yang kita tanamkan kepada peserta didik kita. Yang kedua, bagaimana realisme menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran? Ya, peserta didik harus dibiasakan untuk memiliki pengalaman-pengalaman agar mereka tidak canggung pada saat nanti berada di kehidupan masyarakat. Misalnya makanya pembelajaran misalnya di pendidikan Pancasila, kita selalu menerapkan ke sisi kontekstual. Kenyataan di lapangan seperti ini. Sehingga itu kita arahkan ke teoritis. Kalau kita tidak memberikan pengalaman-pengalaman di luar itu kita masukkan ke dunia pendidikan, mereka pada saat belajar hanya tahu teori konsep, begitu sampai di lapangan ternyata berbeda. Itu akan susah untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada. Maka kita perlu tanamkan ke mereka, ini loh kenyataan di lapangan, kamu harusnya seperti ini. Maka kita bawa berbagai kondisi di luar yang nyata, yang real itu ke dalam kelas. Sehingga mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman bagaimana kenyataan di lapangan itu apabila mereka nanti mau hidup di masyarakat. Begitu. Yang ketiga, bagaimana guru dapat menerapkan metode pengajaran yang realistis dalam kelas modern? Ya, sekarang terutama ada P5. P5 itu membawa dunia nyata ke ruang lingkup sekolah. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek itu yang diangkat adalah fenomena yang ada di masyarakat. Misalnya, kita mengangkat tentang kearifan lokal. Kita berikan angket ke peserta didik. Kondisi di sekitarmu, kamu lihat fenomena apa yang terjadi saat ini. Dari sisi kearifan lokal, masihkah sekarang ini generasi muda mengikuti nilai-nilai norma-norma yang berlaku? Kenapa tidak? Apa yang terjadi? Nah, itu yang kita angkat ke mereka. Jadi, dunia nyata itu memang kita bawa ke dalam pembelajaran sehingga mereka bisa menganalisis, kemudian dengan logika berpikir mereka bisa menemukan bahwasanya terjadi kesenjangan antara teori dan nyata. Nah, bagaimana membuat kenyataan ini nanti bisa mendekati konsep-konsep teori yang diinginkan. Nah, itu yang kita tanamkan ke mereka. Itu dengan diskusi bisa, dengan contoh-contoh nyata pada waktu kita memberikan konsep-konsep. Jadi, oh ini kenyataan di lapangan, ini sejalan tidak, begitu. Kita ajar mereka, kita latih mereka untuk berpikir kritis terhadap kondisi yang ada di lingkungan yang nyata. Yang keempat, dalam konteks realisme, mengapa pembelajaran berbasis fakta dan kenyataan dianggap esensial? Ya, itu bisa katakan sangat esensial. Kenapa? Karena itu mudah sekali dimengerti dibandingkan kita abstrak. Kenyataan-kenyataan di lingkungan mereka sehari-hari, mereka tahu kondisinya, tahu kejadiannya, memudahkan mereka untuk lebih memahami konsep yang nanti akan kita bahas bersama. Misalnya bicara hak asasi manusia, kita lihat contoh-contoh di lapangan, yuk. Berikan contoh-contoh pelanggaran, mereka akan mudah menemukan. Kenapa ini dimasukkan kategori pelanggaran? Karena ini. Coba kita lihat teorinya, benar nggak yang dikatakan dengan pelanggaran itu apa? Nah, dengan begitu mereka akan mudah menyerap, lebih mudah memahami, mengerti konsep, karena dari kontekstual gitu kita bawa, dari lingkungan nyata itu kita munculkan. Mereka akan lebih cepat mengalir, lebih paham kan? Oh iya, KDRT gitu kan, mudah mereka memahami dibandingkan kita hanya main teori-teori saja. Selanjutnya yang kelima, apa peran ilmu pengetahuan dan observasi dalam pendekatan pendidikan yang berlandaskan realisme? Perannya tentu saja bisa menjadi indikator.
Ini dunia nyata, saya katakan tadi perbandingannya sama dengan orang lagi nyusun ini kan penelitian. Ini kenyataan. Dalam pemikiran kenyataan begini kita harus punya landasan. Ini teorinya, landasan teorinya begini. Seharusnya konsepnya begini. Kalau dibawakan ke materi saya tentang pendidikan Pancasila, ini kenyataan di lapangan begini. Sementara dalam aturan-aturan undang-undang dasarnya seperti ini. Sangat esensial, sangat pas gitu. Karena kalau tidak kan bisa saja nanti orang menganggap hal-hal yang sudah biasa di lingkungan masyarakat dianggap benar. Karena semua orang sudah melakukan itu dianggap benar kan. Nah di situ gunanya teori, di situ gunanya konsep. Bahwasanya yang benar itu seperti ini. Meskipun di lapangan itu, di luar itu orang kebanyakan sudah membudaya seperti itu, ternyata tidak semua kebiasaan itu benar. Bisa saja kebiasaan itu menjadi tidak benar. Nah di situ peran teori, peran konsep dasar, sehingga mengembalikan hal-hal yang tidak benar di dunia nyata itu, supaya peserta didik kita sadar, tidak semua hal yang sekarang ini lagi lagi membumi, lagi gaungnya luar biasa itu tidak semuanya benar, tidak semuanya baik. Misalnya dari sisi agama, dari sisi aturan bernegara, dari norma-norma yang berlaku, aslinya begini loh. Yang itu tuh sebenarnya nggak benar. Itu penting teori, itu penting konsep, itu penting nilai-nilai dasar. Sebagai indikator di dunia nyata, perilaku yang seperti itu sebenarnya benar atau tidak. Itu tadi. Selanjutnya mengenai pragmatisme. Yang pertama, apakah Ibu merasa kurikulum saat ini sudah mencerminkan pendekatan pragmatisme? Jika belum, apa yang menurut Ibu perlu diperbaiki atau ditambahkan? Pragmatis itu artinya apa kegunaannya? Pragmatis kan? Apakah pendidikan saat ini bermanfaat? Gitu maksudnya. Apakah Ibu merasa kurikulum saat ini? Oh, kurikulum merdeka ya? Iya. Kurikulum merdeka goalnya, tujuan akhirnya adalah manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk mengekspresikan kemampuannya. Kemudian memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan. Kalau itu goalnya sebenarnya memang itu yang diharapkan saat ini. Karena kalau kita lihat fenomena di masyarakat, sekarang ini miris. Kita lihat berbagai macam berita di sosial media, di mana misalnya pergaulan bebas anak muda, ya kan, single parent gitu biasa-biasa saja, begitu kan? Punya anak bangga walaupun nggak tahu bapaknya, gitu kan? Itu kan biasa kan? Mereka melihat cenderung dengan mereka suka dengan si itu. Kalau itu mah, kalau kita udah menyukai seseorang, figur apapun yang dilakukannya mau benar mau salah tetap bagusin gitu. Nah, fenomena yang seperti itu kan mengkhawatirkan. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka di mana diberikan kesempatan untuk bebas merdeka dalam mengekspresikan kecerdasannya, mengekspresikan potensinya, gurunya juga bebas merdeka dalam memberikan bimbingan peserta didik, diharapkan mereka memiliki keleluasaan untuk berekspresi itu dan melahirkan karakter yang kuat. Karakter diri yang kuat, karena di sini salah satu dalam pembelajaran itu saya katakan tadi ada selain intrakurikuler, itu ada pokurikuler yang namanya V5, Project Penguatan Pelajar Pancasila. Jadi tidak semata-mata pengetahuan, tapi yang penting adalah karakter diri. Maka kurikulum saat ini saya pikir sudah mulai berupaya menjawab tantangan di kehidupan baik dunia Indonesia maupun global, di mana dibutuhkan karakter yang kuat supaya kita tidak cambung nanti dalam terjun langsung ke masyarakat. Pertanyaan yang kedua, apakah Ibu menerapkan pembelajaran berbasis masalah problem-based learning dalam pengajaran Ibu? Bagaimana hal ini membantu siswa mengembangkan keterampilan kinesis? Dari saya cerita-cerita tadi kan, saya bawa berbagai macam contoh kasus di dunia nyata ke dalam pembelajaran. Bagaimana mereka menganalisis kasus itu, menemukan berbagai kejanggalan-kejanggalan yang ada di dunia nyata. Bagaimana mereka berpikir divergen, menyampaikan berbagai macam pendapat-pendapat mereka tentang kasus yang dibawa tadi. Kemudian dari berbagai macam solusi itu akhirnya mereka mendiskusikan, menjadi berpikir konvergen, menemukan solusi yang tepat. Nah, misalnya
saya contohkan tadi bahwa kasus akan muncul banyak kasus. Mereka berpikir, oh apa solusi yang bisa kamu sampaikan dalam menghadapi peristiwa ini? Oh banyak itu pendapatnya. Ini ceritanya terjadi pembunuhan. Seorang remaja dibunuh karena hak pembalas. Mereka akan menyampaikan berbagai pendapatnya. Kita biarkan saja mereka menyampaikan berbagai pendapatnya. Akhirnya nanti mereka akan berpikir mengerucut. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi korban yang seperti itu? Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi pelaku yang melakukan itu? Jadi pembelajaran berbasis masalah itu kalau di mata pelajaran saya di pendidikan Pancasila ini sangat tepat sekali. Karena peserta didik langsung melihat kondisi di lapangan, langsung tahu mau bersikap seperti apa. Yang ketiga, bagaimana Ibu mendorong siswa untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar sesuai dengan prinsip pragmatisme yang menekankan pentingnya pengalaman? Itu tadi. Mereka diajak langsung, diberikan langsung contoh-contoh nyata yang familiar di sekitar dia. Sehingga mereka dengan mudah, karena dia tahu permasalahannya, karena dia tahu contoh-contoh itu di sekitar dia, kan dia mudah memberikan tanggapan-tanggapan. Berbeda kalau yang kita sampaikan itu sesuatu yang mereka tidak paham. Sesuatu yang di luar atau jauh. Misalnya nih ceritanya yang di mana gitu, yang mereka nggak begitu paham. Itu biasanya mereka tidak akan aktif. Tapi kalau mereka tahu yang kita bawa materinya, contohnya itu adalah yang sekarang lagi rame, nah pasti otomatis mereka akan antusias dan mereka akan aktif memberikan berbagai tanggapan dari permasalahan itu, memberikan solusi dan sebagainya. Biasanya jadi kita cari berbagai hal yang di lingkungan mereka sendiri sehingga memudahkan mereka untuk mengekspresikan berbagai ide-ide yang ada dalam pikiran dia. Yang keempat, apa pendekatan yang Ibu gunakan untuk membantu siswa belajar melalui kesalahan dan percobaan? Pendekatan apa ya? Tadi itu kan udah disampaikan nih loh. Jadi bisa banyak ragam itu kita pakai. Kalau pendekatan saya sih kalau nggak pakai nama-nama teori pendekatan sih. Yang jelas saya memberikan peluang kepada mereka untuk selalu mencoba menyampaikan apapun itu. Nggak perlu takut salah. Namanya orang belajar. Iya kan? Kesalahan yang sering dilakukan, disitulah muncul kebenaran. Seseorang tidak akan tahu yang benarnya kalau tidak ada yang salah. Jadi nggak usah takut dengan kesalahan. Kita berikan, kita buka, kita bimbing. Saya katakan tadi, dengan menggunakan pendekatan berpikir divergente. Guru memberikan peluang peserta didik menyampaikan apapun pendapat dia tanpa kita memberikan penilaian benar atau salah pendapat mereka. Biarkan mereka mengungkapkan seluas-luasnya apapun yang ingin mereka sampaikan berkenaan dengan materi kita. Setelah itu baru nanti mereka duduk bersama akan mendiskusikan sendiri berbagai pendapat tadi sesuai dengan teori yang kita sampaikan bersama. Jadi diskusi itu sangat luar biasa di antara mereka karena anak-anak di kalau SMA mah enak ya, mereka udah mulai berani mengemukakan berbagai pendapatnya. Jadi itu lebih pas. Jadi kalau pendekatan yang digunakan tentu saja pendekatan berbasis peserta didik. Pokoknya guru itu hanya memfasilitasi, membimbing. Fokus kegiatan tetap di peserta didik, bukan di guru. Yang kelima, pragmatisme menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Bagaimana Ibu memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas? Pertama, kalau mereka misalnya nih kebanyakan kita kalau belajar pendidikan Pancasila kan sering jam-jam terakhir nih. Ya, yang pertama dilakukan misalnya kita lihat, kita kondisikan dulu bagaimana kondusif. Kalau mereka capek lelah, kadang-kadang perlu ice breaking di awal-awal. Ada dia santai bermain, ice breaking ringan-ringan saja yang membuat mereka fokus. Kemudian cara kedua, kita bisa memberikan berbagai banyak pertanyaan pemantik yang terbuka. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang memancing mereka. Yang awalnya mungkin mereka menganggap tidak sesuai. Misalnya kalau ada bicaranya ini di luar konsep, misalnya materi fisika, umpama nih. Materinya mengajarkan tentang energi. Anaknya udah capek gitu kan, energi, perubahan energi, macam-macam kan ada fisika loh. Kita bisa mengarahkannya ke sising saya gini. Udah pada makan belum? Sudah Bu, belum Bu. Apa yang kamu rasakan kalau nggak makan? Bagaimana rasanya kalau sudah makan? Begitu kan? Apa yang bisa kamu lakukan kalau sudah habis makan? Itu pertanyaan pembuka, pematih dan ringan. Mereka mengatakan, kalau belum makan gue capek, lemes. Kalau udah makan, bebas bergerak, bisa berbicara kan gitu.
Nah, dari situ mereka mungkin akan menjadi karena pertanyaan-pertanyaan pemantik kita tuh ringan, tapi menjurus ke energi gitu misalnya. Jadi mereka akan menjadi akhirnya tidak langsung berat-berat. Ya, jadi santai kayak misalnya di kelas-kelas jam terakhir, kadang-kadang anak itu masih panas di luar segala macam. Pernah mencoba saya tangkap saja video-video yang membuat anak-anak itu cowok ini terutama udah jam terakhir, wah saya tanyakan video-video membuat mereka pingin melihat misalnya apa olahraga ekstrim dunia. Nah ini kan balap motor trail, daki bukit gitu-gitu misalnya tidak sesuai, tapi itu perlu karena beda dengan jam pagi ya. Jam pagi masih fresh, santai, gak ada masalah. Udah jam-jam sore nih bayangkan jam tidur dari jam 2 sampai setengah 4. Kalau bisa tidur semua mereka. Capek bu gitu. Tapi kita perlu menghadirkan sesuatu yang berbeda yang membuat mereka menjadi termotivasi dan ingin mengikuti pembelajaran. Nggak apa-apa, itu ada di situ kan dalam perangkat itu ada sekian menit untuk mengkondusifkan pembelajaran. Nggak apa-apa, pakai saja kreativitas guru lah di situ. Bagaimana mau melakukan apa, melihat pula karakteristik peserta didik. Selanjutnya mengenai eksistensialisme, yang pertama, eksistensialisme mengajarkan bahwa siswa perlu belajar untuk berpikir secara mandiri dan kritis. Apa strategi yang ibu gunakan untuk mendorong siswa agar lebih percaya diri dan menyuarakan pendapat dan ide mereka sendiri? Nah itu tadi, sering-sering ajak mereka diskusi. Kalau takut untuk tampil ke depan, diskusi kecil kan, kita bagi di kelas, di kelompoknya, masing-masing anggota kelompok diberikan peran masing-masing. Misalnya bagiannya mereka dikasih bagian-bagiannya sehingga mereka mulai bertanggung jawab untuk menjawab sesuai dengan bagian mereka dulu. Harus ada dikasih tanggung jawab. Kalau cuman nih kelompok selesaikan tentang ini, nggak ada tanggung jawab masing-masing, nanti yang ngerjakan satu yang lain numpang kan, tidak akan muncul ide. Tapi pada saat kita berikan dibagi ya, nanti laporkan ke ibu mereka tugas masing-masing bagian apa. Dengan ada kita pancing semuanya bertanggung jawab dengan perannya masing-masing, mereka akan berupaya menyelesaikan sesuai dengan perannya. Kalaupun nggak bisa nggak apa-apa, nanti dibantunya. Tidak harus semuanya benar. Nah kadang-kadang anak-anak itu khawatir mengemukakan ide, khawatir salah, khawatir diketawakan temannya. Nah itu pun perlu kita sampaikan di kelas. Dibuat kesepakatan di kelas. Apa kesepakatan kita? Agar pembelajaran ini nanti menjadi berjalan sesuai yang kita inginkan. Bagaimana kawannya bisa menyampaikan pendapat tanpa malu. Bagaimana mereka berani mengungkapkan pendapat tanpa merasa kalau salah bakal diketawain gitu. Jadi lama-lama kalau kondisi yang seperti itu tercipta, mereka kan pede. Awalnya kan susah. Lama-lama terbiasa. Yang awalnya tidak bisa berbicara, akhirnya karena sudah ternyata aku bisa. Nanti baru meningkat, nampil lagi ke depan kelas. Lama-lama mereka akan menjadi pembicara di dunia yang lebih luas lagi dibanding dalam kelas. Yang kedua, eksistensialisme menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi. Bagaimana ibu mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas keputusan dan pilihan mereka sendiri, baik di sekolah maupun di luar. Itu tadi, mereka diberi perannya. Ini di P5 nih nyata betul. Jadi dalam kegiatan P5 itu anak-anak diberikan peran masing-masing sesuai dengan konsep yang sudah dibuat. Mereka bertanggung jawab dengan jobnya masing-masing, mengelola, sehingga pada akhirnya di SMA 8 ini anak-anak sudah mampu, mereka sendiri, guru hanya memantau, membimbing, mereka menyelenggarakan sebuah event, mereka bisa menyelenggarakan sebuah pertunjukan, mereka bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Nah itu latihannya dari tadi itu. Dari awalnya mereka stop kecil-kecil dulu. Yuk sesuai dengan bakat minatmu, kamu kelompokmu ingin menampilkan apa, kelompokmu menampilkan apa. Nah kita tidak bisa memaksakan suatu kondisi dia harus melakukan ini kalau tidak hobinya, tidak bakatnya. Nah bakat minat ini bergabung jadi satu, yang berbakat ini bergabung jadi satu. Akhirnya mereka akan merasa lebih percaya diri karena memang dia berbakat bagian itu. Nah kalau tidak berbakat kan nggak percaya diri.
nggak pernah bisa gambar, tiba-tiba diwajibkan kamu kelompok yang menggambar, mau gambar apa gitu kan. Akhirnya tidak percaya diri untuk melakukan aktivitasnya. Pada saat kita menempatkan mereka di tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, mereka akan lebih percaya diri dan hasilnya akan lebih memuaskan dibandingkan terpaksa melakukan. Yang ketiga, eksistensialisme menekankan pentingnya pilihan individu. Bagaimana ibu membantu siswa untuk belajar tentang konsekuensi dari pilihan mereka dalam konteks pendidikan? Nah itu tadi, kayaknya ibu kalau ngomong larinya ke sini ya. Sudah ngomong ini pertanyaannya tentang itu gitu, ya. Sesuai bakat minat mereka udah memilih. Nah konsekuensinya ditanggung jawab tadi. Kalau kamu sudah milih ini, kita akan sampaikan konsekuensinya nanti seperti ini. Kamu hobi apa? Menggambar. Kalau gambar jadi runding kelompok. Nanti karyanya berupa apa? Poster, Bu. Konsekuensinya posternya nanti harus begini loh, gitu kan. Misalnya kami hobi apa? Misalnya hobi saya dengan seperti ini, berorasi. Nanti dilatih. Konsekuensinya begini loh. Nanti kalau misalnya tidak terpilih, mereka harus dilatih begitu. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap dirinya, bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jangan asal milih. Begitu terpilih nggak berani nampil. Nah itu kita latihkan betul. Jadi sekarang ini nampaknya sudah mulai terlihat bahasanya anak-anak itu atau peserta didik atau siswa mereka sudah merasakan kebermanfaatan sesuai dengan pilihan. Kayak misalnya sekarang di saya materi saya di situ tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengkampanyekan tentang stop melakukan pelanggaran hak, stop mengingkari kewajiban. Jadi hasil karyanya saya berikan kebebasan ke mereka, terserah mau dalam bentuk apa. Mereka berkelompok, ada yang membuat podcast, ada yang membuat poster dengan penjelasan, ada yang membuat video pendek, ya banyak model, terserah mereka. Konsekuensinya nanti pada waktu ditampilkan ternyata pilihannya tidak digemari. Itu konsekuensi pilihan Anda kan gitu. Jadi kita harus memberikan motivasi bahwasanya tidak semua orang itu menyukai pilihan kita dan tidak semua pilihan kita itu pasti akan menyenangkan kita. Nah, karena itu jangan khawatir walaupun kita harus tetap konsekuen dengan pilihan kita. Apapun konsekuensinya, konsekuen terus dengan pilihan kita. Salah kurang itu biasa, perbaiki terus, pada akhirnya nanti pasti memuaskan. Itu yang harus kita tanamkan pada peserta didik kita. Yang keempat, bagaimana ibu menangani situasi ketika siswa menantang gagasan atau norma yang diajarkan di kelas? Bagaimana ibu menanggapi perbedaan pandangan mereka? Nah, nih, setiap orang kita harus sadari bahwa setiap orang itu pasti berbeda-beda, memiliki perbedaan karakter, perbedaan pendapat, perbedaan ide, Jadi yang perlu kita sampaikan pada saat terjadi perbedaan adalah itu tadi larinya ke konsep dan teori serta nilai-nilai utama. Jadi kita rangkaian dari 4 teori tadi tetap kembalinya ke idealis, ke nilai-nilai dasar, ke norma-norma yang berlaku. Dari berbagai pendapat yang berbeda, kita cari jalan keluar bersama-sama. Kita sampaikan ini indikatornya loh. Misalnya dalam mereka mau membuat suatu event atau pertunjukan, pengennya begini-begini kan masukan banyak. Ini anak muda namanya, Bu, anak muda, Bu, kayaknya harus begini. Sekolah lain begini, Bu, ini paling bergengsi, kan begitu banyak. Nah, tapi ada yang tidak dan sebagainya. Nah, disinilah peran kita untuk memberikan pemahaman ke mereka bahwasanya apapun kreativitas kita, apapun kebebasan dan kemerdekaan yang kita miliki, jangan lupa kita punya rambu-rambu. Yang pertama tentu saja pasti Pancasila. Kita lihat sesuai tidak dengan sila pertama. Kita lihat mereka udah belajar sila pertama, Kota yang Mesa. Nah, ide kita, tanggapan kita ini sudah sejalan dengan itu belum? Ya kan? Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah ide kita ini mewakili adab dan budaya, kearifan lokal bangsa Indonesia atau tidak? Itu perlu kita sampaikan. Jadi memberikan pandangan-pandangan bagaimana konsep dasar, nilai-nilai dasar, norma-norma yang utama. Bagaimana kita saling menghargai. Baru nanti kita lihat secara bersama-sama setelah kita berikan berbagai masukan, mereka akan berpikir. Ya, kemudian kita lihat pendapat umum seperti apa. Kalau jangan ngotot sendirian.
yang lainnya nggak terima, kita sendiri harus karena kita dominan. Nanti konsekuensinya temannya tidak mendukung gimana gitu kan. Kita berikan masukan pelan-pelan, memberikan bimbingan, pengertian, sehingga pada akhirnya kita ingatkan, kita bebas mengemukakan ide dan pendapat, tetapi kita juga ingat orang lain juga punya kebebasan sama-sama mengeluarkan ide dan pendapat. Hak kita, kewajiban orang lain. Hak orang lain, kewajiban kita. Kita sedang berbicara, itu hak kita. Kewajiban orang lain mendengarkan. Begitu juga sebaliknya, pada waktu teman kita menyampaikan, kewajiban kita mendengarkan dia. Itulah munculnya saling menghargai, disitulah munculnya toleransi. Tidak bisa hanya diri kita saja yang kita pikirkan. Iya, yang penting itu kita tanamkan betul kepada peserta didik kita, sehingga mereka menjadi memahami bahwasanya saling menghargai, bahwasanya toleransi itu akan membawa kepada kebahagiaan dalam keseharian mereka gitu. Yang kelima, bagaimana ibu menangani situasi ketika siswa merasa tidak tertarik atau tidak terhubung dengan materi yang diajarkan? Apa yang ibu lakukan untuk membangkitkan rasa keingintahuan? Nah ini paling berat nih gawenya. Bagaimana membuat mereka tertarik dengan materi kita? Disitulah kreativitas seorang guru memang. Pertama, lihat dulu karakteristik kelas kita. Misalnya ibu ngajar 6 kelas, perangkatnya sama. Apakah metodenya sama? Tidak. Nengok situasi kelasnya. Jadi pertama kali seorang guru itu pada waktu menyusun rencana pembelajaran adalah mempelajari dulu, mengetahui dulu, memahami dulu karakter peserta didiknya. Kalau kita nggak paham karakternya, kita main terabas saja, nggak bisa. Anak yang tanpa diajak ngapa-ngapain udah termotivasi belajar, nggak akan sama dengan anak-anak yang sukanya main-main. Pengennya, bu, capek kami bu, kita mau usah belajar hari ini bu ya, kita cerita-cerita bu ya, pasti gitu kan? Iya. Itu pertama. Yang kedua, alasannya mengajar jam pagi dengan jam siang pasti berbeda, nggak bisa pukul rata. Maka caranya gimana? Membuat mereka senang dengan materi kita. Jangan ujuk-ujuk masuk langsung ngajar, nggak masuk dengan mereka. Bawa ke sesuatu. Guru itu yang pertama sekali adalah peserta didik suka dengan dia dulu. Kalau murid nggak suka dengan gurunya, nggak akan suka dengan pelajarannya, bener nggak? Yakin nggak? Tiba-tiba, aku suka dengan pelajaran itu walaupun aku udah suka gurunya, jarang. Kenapa kamu suka belajar itu? Gurunya enak. Kenapa bisa menganggap gurunya enak? Karena gurunya memahami mau melakukan apa pada muridnya. Kayak saya tadi lakukan breaking, ngobrol-ngobrol ringan dulu dengan mereka, nggak apa-apa. So akrab katanya nggak apa-apa. Guru itu harus tahu dunia peserta dirinya. Anak muda ini kan paling sukanya cerita asmara. Walaupun kita tidak menganjurkan mereka pacaran, coba sentil aja sedikit itu pasti ngumpul dia. Kita bikin jokes-jokes tertentu yang mendidik. Kita bicara-bicara, dia kan selalu begitu. Bu, kata-kata hari ini, gitu kan? Oh, dia nanti kita kasih aja sedikit, gitu kan? Langsung jadi kita harus tahu dunia mereka, sehingga kita tahu kita apa yang mau kita sampaikan. Contoh tadi, nunggu nih, laboring nih anak-anak, nunggu ngedownload video lamu. Wih lah bosan dia lah main HP sendiri. Apa yang saya lakukan? Nah, masih tayang itu kan, saya operator. Buka situ, tanding futsal. Benar, nonton dia. Futsal mana? Kamu mau lihat yang final Indonesia Vietnam? Enggak usah bu, jadi mana? Yang lagi tadi malam aja, SMA di Jambi. Jadi mereka yang awalnya bosannya tidur-tiduran, nunggu ngedownload kan lama itu. Video kawannya ada baru dikirim, lama. Kita harus cepat ambil inisiatif. Tayang di situ. Futsal SMA 2 Kota Jambi melawan SMA Taruna. Nonton semua kan? Dia nggak nyadar nih lagi ngedownload. Jadi kita harus kreatif untuk menemukan berbagai ide di mana anak itu tidak lost nanti jadinya. Nggak bosan lagi. Kan kita nengok, ya Allah, nggak ngapa-ngapain nanti bunyi punya krik gitu gara-gara download sekian menit ya kan? Nah, supaya mereka tetap fokus sambil menunggu itu, karena kan ada aja tuh beberapa kelompok tuh yang lainnya udah saya ada ini, ada yang kami baru ini ibu macam kan. Nah, mengantisipasinya begitu. Jadi kita isi kondisi-kondisi sesuai mereka. Ayo operator terserah mau tayangin apa. Ternyata dia nayangin itu. Dan satu kelas nonton, akhirnya tidak bosan. Selesai nonton,
Bu, udah nih downloadannya, ya udah cut dulu finalnya tadi, futsalnya, nontonlah lagi materi pelajaran yang ada tadi. Jadi seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai menyikapi kondisi-kondisi seperti itu, tetap menjaga kelas tetap kondusif. Mereka pun senang. Dan yang pasti hal-hal yang kita lakukan itu tidak lari dari ranah dunia pendidikan, bisa membangkitkan motivasi, bisa membuat mereka tetap eksis dalam mata pelajaran itu gitu. Jadi dia tetap senang dan dia akan menunggu minggu depan kita ngapain lagi, Bu. Jadi kita ujian Bu, nggak apa-apa, ujiannya nggak susah kok nak. Ujiannya apa? Tayangan. Saya coba gitu, tayangkan kasus, baru dia menganalisis kasus yang ditayangkan itu. Dia juga untuk menerapkan berbagai macam konsep yang sudah kita sampaikan. Jadi pandai-pandai kita melihat karakter peserta didik kita, sehingga kita akan bisa menerapkan semua teori-teori itu, dan kita tidak perlu menjelaskan materinya begini-begini, nggak masalah lagi begitu. Jadi teori itu tersirat dari pembelajaran kita. Membawa dunia nyata ke dunia kelas itu akan memudahkan dibandingkan dari abstrak ke nyata. Itu mikir dia, tapi nyata dibawa ke sini akan lebih mudah gitu kalau dunia saat ini yang saya pahami begitu. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan dan juga telah menyempatkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aliran pertama yaitu aliran idealisme. Aliran pertama yaitu mengenai adapun dalam pandangan idealisme, bagaimana guru seharusnya mengajarkan siswa untuk memahami kebenaran. Apakah dengan pengalaman langsung atau pemikiran abstrak lebih penting dari proses belajar? Mengajarkan tentang kebenaran bagi siswa tentu harus ada dasar pondasi nilai-nilai dalam masyarakat, tentang nilai moral agamanya, dan tentu juga kita tetap berpegang pada pendidikan itu sendiri kan, sekolah. Jadi kemudian yang lebih penting saya kira kalau sebagai guru itu tidak hanya sekedar menanamkan itu apakah kita sampaikan, atau lebih kepada saya lebih suka memberi contoh pada siswa tentang nilai kebenaran yang harus kita berikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat di sekolah. Maka guru itu diguru dan ditiru. Jadi kalau kita menceritakan atau mengatakan oh ini tuh kadang-kadang tidak ada makna. Anak sekarang itu lebih banyak suka melihat kemudian mencontoh. Lihat aja tuh apa yang ada di HP yang dianggapnya kadang-kadang dia benar versi dia, kadang-kadang kan ditiru. Tapi itu tadi mencontoh, dan dia punya nilai-nilai yang sudah ditanamkan di sekolah maupun di sekolah aja kan. Anak Susi tadi perebutan untuk idealisme. Apa peran guru dalam proses pendidikan? Apakah guru sebaiknya dianggap sebagai guru spiritual dan intelektual dulu? Peran guru saya kira sih katakan guru mungkin seperti itu saya berpendapat yang membimbing, mungkin bisa dianggap sebagai pembimbing secara spiritualnya, tidak dalam tanda kutip menggurui kan siswa kita melakukan sesuatu atas perintah guru. Kalau membimbing artinya kita memfasilitasi siswa, mengarahkan dia sesuai dengan kemampuan, karakteristik dia, bakatnya, minatnya. Jadi itu hanya membimbing. Mau kemana dia tuh? Jadi guru enggak mendogma, oh kamu harus ini enggak. Kita sebagai guru itu saya lebih suka sebagai
pembimbing, ya mungkin bisa dikatakan sebagai pembimbing spiritual dia, karena memang kita hanya mengarahkan sesuai dengan apa yang ada. Selanjutnya, menurut idealisme, apakah pendidikan seharusnya lebih berfokus pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral daripada Mungkin yang utamanya ya, kalau yang utamanya sebagai memang pendidikan itu harus mengutamakan nilai-nilai. Kalau dia punya nilai karakter yang bagus, pengalaman saya mengatakan pada anak yang punya nilai karakter atau sikap yang bagus, itu biasanya berbanding lurus nanti dengan keterampilan dia. Karena logikanya ketika anak punya karakter yang bagus, dia akan menjadi siswa yang aktif, siswa yang akan berusaha memperbaiki diri, siswa yang akan berusaha memperbaiki diri, kemudian berusaha lebih baik, berusaha mencari solusi, berusaha lebih kreatif. Otomatis kalau dia punya karakter yang bagus, saya jamin, saya yakin itu akan berbanding lurus dia akan punya keterampilan. Kalau karakternya dia dapat dulu, itu akan muncul keterampilan. Tapi kalau kita mengharapkan keterampilan dulu, keterampilan praktis, kita nggak bisa menjadi punya karakter yang bagus juga kan? Jadi karakternya dulu dan biasanya dia sisipkan sejalan. Karena kalau udah karakternya bagus kan anak itu gimana gitu kan, dia rajin, kebaikan tadi, pasti ngikut sendiri gitu kan, akan muncul kalau dia menjadi pribadi yang karakternya bagus. Ibu seperti itu. bagaimana pandangan idealis tentang pendidikan dapat mempengaruhi hubungan antara guru dan siswa? Apakah seharusnya lebih menekankan pada hubungan bermakna dan saling menghormati? Semoga panjang umur, enteng jodoh. Seperti yang sebagai pemimpin spiritual, jadi memang harus terjalin saling menghargai, posisi guru dalam posisi siswa, tetap saling tahu maksudnya bahwa siswa tahu nih bahwa ini adalah seorang guru yang bermanfaat, tetap menjadi seseorang yang harus dihormati karena orang guru itu adalah orang tua di sekolah. Nah, yang guru juga kita berpandangan bahwa walaupun dia siswa, dia punya hak-hak yang juga harus dihormati walaupun posisinya sebagai siswa. Nanti kita tetap saling menghargai bahwa siswa itu punya kepribadian sendiri, punya kemauan sendiri, dan punya hak sendiri untuk berbicara tentang segala macam. Jadi tetap menghargai dia. Artinya dua individu, dua manusia yang punya pendapat, martabat masing-masing walaupun posisinya satu guru dan satu siswa. Tetapi tentu dengan rules atau aturan-aturan yang seharusnya. Di situ begini sampai gurmi. Selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu yang dapat diintegrasikan ke dalam metode pengajaran? Apakah lebih baik menggunakan diskusi filosofis dan refleksi untuk mendorong siswa berpikir secara mendalam? Saya kira itu saya sependapat. Jadi ngomong ulama terkelasan daki itu sisran sedang sebagai guru adalah harus setidaknya konsep-konsep filosofi pendidikan Islam. Karena itu tapi saya kira bahwa sangat penting dari kita melakukan ini, artinya kita mengarah ke sana dan reflektif. Karena memang dari refleksi itulah kita akan bisa memperbaiki kekurangan kita sebagai guru. Jadi hari ini suka lakukan refleksi di mana sehingga penterlilan dari tidak ada nggak Tuhan apakah ada yang pendidikan baiknya sehingga tiap pagi itu mau tidak mandu sesuai dengan pendidikan itu sendiri bisa dapat mata. Saya kira kita mengambil melakukan refleksi sih untuk berbaikan setiap hari, karena kalau nggak ada refleksi ranking kita nggak bakal maju-maju. Karena saya kira itu sepaket. Besarnya filsafat pendidikan unik itu harus sejalan sih refleksi, karena kalau enggak gitu kita nggak tahu kekurangan dan yang perlu diperbaiki. Ya, untuk realismenya Bu, yang pertama, bagaimana realisme dalam pendidikan menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata? Realnya kan Iya.
sekarang ini sebenarnya nggak sesuai dengan kurikulum yang ada juga. Kurikulum Merdeka itu kan dasarnya itu menyiapkan. Kenapa kurikulum yang kemarin ini berubah menjadi kurikulum Merdeka? Dasarnya kemarin pemahaman saya adalah itu tadi. Pertama karena COVID, yang kedua karena memang perkembangan zaman yang semakin maju. Jadi kalau kita tidak menyiapkan sebuah kurikulum yang bisa membantu siswa menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang, maka anak-anak kita akan tertinggal. Jadi mau tak mau memang sekolah harus menyiapkan siswa-siswa kita berkembang sesuai dengan zaman sekarang. Jadi nggak bisa lagi, misalnya metode pengajaran saja kan, kita nggak bisa lagi menalingi siswa menggunakan gadget. Karena sekarang zamannya orang menggunakan gadget. Nggak bisa melarang, dalam tanda kutip. Tentu kita hanya bisa mengerahkan, memanfaatkanlah teknologi atau perkembangan zaman ini untuk membantu anak berkembang sesuai dengan zamannya. Karena sekarang itu zamannya mengerikan kan, perkembangan zaman. Bahkan perkembangan kayak AI segala macam, ketik-tik muncullah. Sama ketika menyelesaikan masalah, tik muncullah. Tapi kan mengukurnya kita mengarahkan dia menggunakan itu untuk mengembangkan dirinya. Itu yang negatif dari sih. Ini selanjutnya, bagaimana realisme menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran? Nah, proses pembelajaran itu sangat bermakna apabila dan sampai berkesan. Saya kira apabila si anak faktanya teorinya itu memang terlibat langsung. Makanya sekarang itu kan kalau bisa sih saya berusaha pembelajaran itu berbasis kontekstual ya. Jadi misalnya ada kegiatan pembelajaran yang langsung, itu akan sangat berkesan, dan apa yang dia alami pembelajaran hari itu yang langsung dialami itu akan bertahan lama daripada hanya sekedar mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Tapi kalau dia betul-betul melaksanakan atau mengalami, tentu saya kira itu bertahan lama. Contohnya kalau pada matematik misalkan nih, kita menerapkan konsep-konsep itu dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Oh iya ya, misalnya peluang nih, misalnya belajar peluang saya masuk perguruan tinggi dengan jumlah peserta segini, maka peluang saya bisa kecil. Itu kan fakta yang dialami ya. Tinggal dengan demikian, oh berarti nih setidaknya saya akan terlibat langsung nih dalam masalah ini. Ya kan dia akan menjadi momen yang bisa bertahan lama di dalam hal lainnya. Selanjutnya, bagaimana guru dapat menerapkan metode pengajaran yang realistis dalam kelas modern? Pembelajaran yang realistis pasti tentu sepakat dengan yang sekarang kan pembelajaran modern. Jadi artinya tentunya pembelajaran yang realistis di dalam pembelajaran modern seperti ini tentu harus menyesuaikan, kita mau nggak mau menggunakan teknologi. Kalau menurut saya zaman modern realistisnya kita memang melaksanakan pembelajaran yang betul-betul, artinya konsep saya sih menggunakan teknologi. Kenapa? Karena memang zamannya kan ya. Karena kalau itu tidak digunakan, maka anak kita nggak bakal bisa maju. Di mana-mana orang sudah menggunakan teknologi. Nanti sementara mereka tidak, atau otomatis kalau tidak kita menggunakan metode pembelajaran itu real sesuai dengan zaman yang modern dengan menggunakan teknologi, mereka akan tertinggal sangat jauh. Misalnya contoh sederhana aja, kalau kita melarang anak menggunakan WA, itu sederhana, teknologi sederhana kan, itu akan sangat pertama untuk komunikasi kan ya. Sesama guru nih, walaupun kita sudah habis waktu, kita bisa mengadakan pembelajaran berbasis online, cukup melalui WA. Jangan yang lain udah banyak tuh, segala macam. Cukup WA sederhana bisa digunakan. Jadi otomatis pembelajaran modern itu realistisnya, konsepnya bagi saya adalah penggunaan yang berlebih dalam pembelajaran. Bagi saya ya, yang lain gitu. Yang untuk selanjutnya, dalam karakter realisme, mengapa pembelajaran berbasis fakta dan kenyataan dianggap esensial? Pembelajaran berbasis fakta dan kenyataan itu kan memang esensial, itu artinya kan penting. Makanya saya katakan tadi itu mungkin sepaket lah dengan pembelajaran langsung, itu hampir mirip kan. Jadi hampir seide, dan saya kira itu kuncinya sama, pembelajaran yang berbasis kontekstual. Artinya faktanya apa? Jadi kalau
faktanya dan kenyataan itu memang ada di depan kita, kita akan paham nih. Jadi nggak ngawang-ngawang. Jadi pembelajaran itu, apa yang kita pelajarin itu artinya memang benar-benar ada, kemudian dan itu berhubungan langsung dengan kita, kontekstual sehari-hari, maka saya kira pembelajaran itu akan menyenangkan dan berkesan bertahan lama di memori siswa. Mudah-mudahan dengan begitu apa yang mau disampaikan oleh guru tentu akan bisa diterima siswa. Untuk selanjutnya, apa peran ilmu pengetahuan dan observasi dalam pendekatan pendidikan yang dilandaskan realisme? Apa? Apa peran ilmu pengetahuan dan observasi dalam pendekatan pendidikan yang berlandaskan realisme? Peranan observasi dan pengetahuan dalam pembelajaran realisme, saya kira sangat penting. Dan ilmu pengetahuan itu dan observasi, ilmu pengetahuan itu dasar orang melakukan sesuatu, ya kan? Jadi ada pengetahuan, ada dasarnya, ada ilmunya. Jadi nggak ngarang-ngarang. Artinya apa yang dia lakukan di dalam pembelajaran itu tentu ada dasar ilmunya. Nah, kemudian dasar ilmu itu mungkin kan banyak nih. Jadi untuk memilih atau memilah apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilaksanakan, maka harus dilakukan observasi kan. Sesuai nggak nih kalau begini, kalau saya pakai ini, ilmunya begini nih, kalau ini saya terapkan di sini cocok apa enggak, kan gitu. Jadi memang perlu ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk melakukan sesuatu. Observasi itu artinya dalam rangka kita melaksanakan pemilihan atau pemilihan mana yang harus kita lakukan dari ilmu yang kita punya itu. Selanjutnya tentang pragmatisme. Yang pertama yaitu apakah Ibu merasa kurikulum saat ini sudah mencerminkan pendekatan pragmatisme? Jika belum, apa yang menurut Ibu perlu diperbaiki atau ditambahkan? Kalau menurut saya sih kurikulum mereka kan ya kurikulum Merdeka ini saya kira sudah, kalau menurut saya pribadi mungkin sudah bagus karena saya berusaha memperbaiki, terutama kan memperbaiki diri saya dulu nih, mengikuti apa yang diberikan dalam mereka. Dasar-dasarnya, teori-teori belajarnya, prinsip pembelajaran yang didasari oleh pemikiran Ki Hajar Dewantaranya, saya berusaha memperbaiki diri. Dan kalau menurut saya, sebenarnya yang diharapkan itu sangat bagus. Cuma mungkin ya, artinya kadang-kadang pelaksanaannya ini yang kadang jadi masalah. Kenapa? Karena tidak semua guru artinya mungkin pemahamannya sama. Yang pertama mungkin ketika kurikulum ini diluncurkan, jadi betul-betul diharapkan guru itu memperbaiki diri sendiri, guru itu memahami kurikulum itu secara mandiri. Nah, jadi kadang-kadang kan kita dengan sesama teman ini penerapannya ada pemahamannya itu berbeda-beda, karena kan memang tidak ada kalau di zaman dulu kan ada istilahnya diklatnya dulu nih, ketika kurikulum mau diluncurkan, guru-guru itu diberi pemahaman, diberi latihan untuk bagaimana sih pelaksanaan kurikulum itu sekolah. Sekarang kan enggak, bahwa guru itu memang secara mandiri. Otomatis kadang-kadang sana timbul bentrok nih. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Jadi memang perlu perbaikannya adalah, pertama adalah bahwa pemerintah seharusnya harus serius ketika menciptakan kurikulum itu, harusnya guru memberi pelatihan yang jelas untuk guru dalam pelaksanaannya. Yang kedua, cara administrasi, bagaimana kita intuasinya di dalam kurikulum Merdeka ini, mungkin guru sebenarnya agak lebih berat, karena dalam kurikulum Merdeka ini guru diminta dalam bentuk, kalau dulu ada istilah RPP kan, kalau sekarang bunyinya tuh dalam bentuk membuat modul, walaupun nggak wajib, tapi kan udah berubah nih, baru naik, karena kalau modul itu kan lengkap nih, sampai melihat pustaka, walaupun nggak diminta seperti itu, tapi setidaknya kan ketika itu dimiliki ideal seperti itu kan jadi membantu juga tuh. Kedua, apakah Ibu menerapkan pembelajaran berbasis masalah dalam pengajaran Ibu? Bagaimana hal ini membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis? Oke, alhamdulillah. Karena saya memang orang gurunya tematik,
apa domnya saya sering menggunakan memang berbasis masalah. Karena kalau kita hanya langsung menyampaikan, tidak berawal dari masalah sehari tadi yang dekat dengan mereka tuh akan ngawan-ngawan gitu. Nah, sembemu, apa sih tuh Bu? Bahkan ada yang tanya, apa sih Bu guna sini nih? Misalnya bisa dipakai belanja nggak? Kan gitu konsep mereka berpikir. Makanya kita harus berawal dari masalah yang konteks yang dekat dengan mereka. Misalnya kalau saya negar peluang seperti yang tadi, berawal dari peluang mereka ketika masuk perguruan tinggi, atau mengaju menjadi jarak. Mengajar jarak, saya lihat kan nih, di rumah kamu tuh jarak ini ke sini bisa nggak kamu hitung? Atau menghitung tiang yang digentalarasi. Bukan masalahnya, silakan gunakan ini. Jadi dari masalah itu nanti baru dia menemukan konsepnya. Dan saya berharap bahwa itu menjadi lebih menarik dan lebih memacu dia untuk belajar. Karena kalau ada masalah, dia termotivasi untuk mengingatkan masalah. Tapi tetap kita usahakan nggak mutlak hanya masalah tok kita lemparkan. Tapi kita bantu dengan clue dalam bentuk FAPD supaya Anda bisa menyelesaikan masalah tas. Untuk yang selanjutnya, bagaimana Ibu mendorong siswa untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar sesuai dengan prinsip pragmatisme yang menekankan pentingnya pengalaman langsung? Ya itu tadi kan kita menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Jadi artinya kan kita mengarahkan anak melihat masalah itu ada di sekitar dia. Berarti kan dia terlibat langsung nih. Misalnya ketika saya mengerjakan jarak. Nah, saya minta mereka mengukur misalkan, sekarang pergi kamu ke depan. Tiang bendera. Kira-kira bisa nggak kamu mengukur tiang bendera? Artinya dengan teknik yang sudah kita pelajari ini, bisa nggak kamu menggunakan ini untuk mengukur tiang bendera? Ya kan itu bangun kerja akan berupaya. Gimana tekniknya? Kalau anak ranita mungkin diajarkan bagaimana tekniknya. Dia menggunakan cara yang berbeda-beda. Saya menggunakan cara ini, Bu. Saya menggunakan cara ini. Artinya kan mereka ternyata terlibat langsung. Atau seperti tadi menghitung peluang. Jadi betul-betul memang harus tadi. Jadi kalau dengan berbasis masalah, pasti dia terlibat langsung. Jadi dia merasa bahwa sebenarnya apa yang dia pelajari itu dekat dengan dia. Kalau dekat dengan dia kan berarti pelajaran itu bermanfaat untuk kehidupannya. Jadi enggak sesuatu yang sia-sia untuk dipelajari. Selanjutnya, apa pendekatan yang Ibu gunakan untuk membantu siswa belajar melalui kesalahan dan Kan? Jadi pendekatan saya, ini pendekatan apa nih? Pendekatan dalam teori belajar atau pendekatan pribadi konsepnya? Proses adalah proses pembelajaran. Ketika anak memiliki yang namanya belajar pasti ada trial and error kan? Coba salah. Yang pertama tentu sebagai guru pendekatannya saya memberikan motivasi pada siswa bahwa yang namanya belajar itu yang penting adalah kita mencoba, berusaha, dan ketika salah kita akan mencoba lagi. Karena yang namanya belajar sebenarnya nggak habis selesai kan, akan selalu ada kesalahan-kesalahan yang kita temui. Ceritanya kita ceritakan aja, cerita inspiratif seperti Einstein yang berkali-kali mencoba baru bisa menemukan beribu kali kadang-kadang baru ketemu. Jadi artinya memotivasi siswa untuk lebih semangat, kemudian menghargai apapun yang dia kerjakan. Walaupun salah itu tetap ada nilai, karena dalam proses pembelajaran itu bukan salah atau benarnya, tapi ketika dia melakukan, mencoba dan salah itu adalah sebuah nilai proses. Karena belajar itu kan proses. Jadi bukan salahnya yang kita lihat, tetapi adalah prosesnya. Selanjutnya, pragmatisme menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Bagaimana Ibu memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas? Pertama tadi tentu kita memilih pendekatan yang kira-kira bisa membuat siswa lebih interaktif, lebih aktif di kelas. Kita punya pilihan model-model pembelajaran. Ya kan, kalau saya matematik seperti yang tadi saya berikan, biasanya pembelajaran yang menggunakan metode atau model pembelajaran berbasis masalah, ya enggak? Atau mungkin kalau di dalam proyek preliminar biasanya itu otomatis berbasis proyek, itu pasti aktif ya kan? Jadi kemudian tetap aja yang namanya siswa itu tetap butuh instruksi yang jelas ketika belajar supaya dia aktifnya tuh jelas, bukan aktif hahaha nggak jelas. Jadi otomatis guru selain itu juga harus memfasilitasi dengan bentuk-bentuk
bantuan EKPD atau bentuk instruksi yang jelas ketika sedang belajar, sehingga pembelajarannya itu aktif tapi jelas tujuannya kemana. Tentu dengan metode pembelajaran yang kita pilih yang kira-kira bisa melibatkan siswa lebih aktif dan kritis dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu eksistensialisme. Yang banyak kali. Yang pertama yaitu eksistensialisme mengajarkan bahwa siswa perlu belajar untuk berpikir secara mandiri dan kritis. Apa strategi yang ibu gunakan untuk mendorong siswa agar lebih percaya diri dalam menyuarakan pendapat dan ide mereka sendiri? Bahasa yang keren-keren lah, yang sederhana aja kalau saya sebagai guru, agar intinya kan supaya siswa lebih pede nih kak. Maka ketika ingin siswa itu lebih pede, pertama tentu kunci utama adalah kita menghargai semua pendapat siswa. Jadi jangan sampai pernah mengatakan, oh kamu salah nih nak, kamu gak bisa. Bagi saya adalah kita bagaimana kita sebagai guru, apapun yang dikemukakan oleh siswa, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia tuliskan, dia bunyikan ketika dia belajar, daripada proses, apabila itu dilakukan dengan serius, kita hargai. Karena dia sudah berani tadi. Jadi jangan diharapkan, oh bahwa anak itu ngomong harus benar gitu kan. Dia harus menjawab dengan apa yang kita rekam, karena nggak mungkin abangnya belajar. Jadi itu kuncinya, menghargai dengan apapun yang dia menyampaikan. Jangan sampai pernah menggunakan kata-kata yang membuat siswa jatuh ke mentalnya, down. Oh kamu salah, itu nggak tepat. Kamu ini, kamu itu. Jadi hargai. Oh terima kasih, jawabannya udah bagus. Jadi itu untuk sederhana nih guys, saya yang beri dek amat sih gitu. Kalau selanjutnya, eksistensialisme menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi. Bagaimana ibu mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas keputusan dan pilihan mereka sendiri, baik di sekolah maupun di rumah? Kalau di belajar, biasanya contoh sederhananya sih yang saya lakukan. Pertama, ketika belajar, mengerjakan tugas, berusaha kerjakan sendiri ya. Ketika memang perlu diskusikan dengan teman. Itu mama, tidak apa-apa. Silakan bertanya dengan teman atau guru, tapi tidak menyalin pekerjaan. Ini belajar sendiri, bertanggung jawab dengan tugas yang dia berikan. Kemudian ketika kita misalkan dia belajar, teknik sebagai guru biasanya ketika diskusi bagi kelompok, apa sebenarnya kelompok kita nih, jadi di kelompok itu disarankan bahwa anak harus berbagi tugas dengan tanggung jawab masing-masing. Di kelompok kita ada ketuanya, ada sekretaris, ada anggota. Kita usahakan bahwa mereka harus berbagi tugas nih. Ketua tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, anggota apa. Jadi kita usahakan di dalam kelas itu ketika pembelajaran, diskusi, Anda berbagi peran dan tugas dalam kelompok masing-masing supaya dia bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Nah, selanjutnya, eksistensialisme menekankan pentingnya pilihan individu. Bagaimana ibu membantu siswa untuk belajar tentang konsekuensi dari pilihan mereka dalam konteks pendidikan? Artinya ini kan lebih kepada konsekuensi istilahnya sekarang. Konsekuensi bukan hukuman. Ini lah istilah kalau di perbedaan baru itu konsekuensi PS hukuman. Kalau zaman dulu ada istilah hukuman. Kalau saya lebih kepada konsekuensi, artinya akibat hasil dari apa yang dilakukan. Jadi kalau sekarang saya sering menggunakan istilah konsekuensi. Jadi anak-anak diingatkan bahwa setiap apapun yang mereka lakukan, apapun pilihan yang mereka lakukan, itu pasti ada konten. Jadi pertama dalam belajar nih, ketika ada tugas, misalkan nih, ada tugas dalam pembelajaran, dia tidak melaksanakan, jadi dia tidak marah dan tidak memberi hukuman. Jadi cuma saya bunyikan, nah kalau kamu tidak menyelesaikan tugas ini, pasti ada konsekuensinya. Pertama konsekuensi yang jelas konsekuensinya apa? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas dengan maksimal, pertama kemampuan kamu tidak nambah. Yang kedua otomatis konsekuensinya apa? Kalau kamu punya kemampuan pengetahuan kamu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ketika ujian, kamu kan gak punya modal, otomatis nilai rendah. Tuh, jadi konsekuensinya itu bukan dalam tanda kutip itu hukuman ilmu kamu dapatnya langsung bekas. Artinya itulah konsekuensinya. Atau mungkin nih pagi kita mesti jam 7.
kita udah buat kesepakatan di awal 7.15. Nah, kamu melanggar, ada konsekuensinya kan? Jadi bukan hukuman di sini sekarang, konsekuensi artinya akibat dari apa yang dia lakukan. Bukan hukuman, tapi pasti ada akibat dari apa yang kamu lakukan. Bukan karena dua pengguna, tapi itu akibatnya. Kamu melanggar ini, konsekuensinya itu tadi. Kesepakatan kita 7.15 tidak bisa masuk. Nah, ketika kamu, konsekuensi itu banyak. Jadi banyak sih konsekuensi itu kan akibat dari apa yang dilakukan. Jadi sekarang saya seperti itu. Jadi kalau tugas dia terlambat saya terima, tapi konsumsi nilaimu nggak mungkin sama dengan yang batang atau yang cepat mengerjakan pensilnya, mungkin nilaimu nggak nyampe 100. Bukan hukuman, tapi konsekuensinya. Kamu terlambat mengumpulkan 3 langsung itu. Untuk saja, bagaimana Ibu menangani situasi ketika siswa menantang gagasan atau norma yang diajarkan di kelas? Bagaimana Ibu menanggapi perbedaan? Wow, menangani situasi ketika ada siswa yang menentang, artinya menanggapi perbedaan di kelas enggak. Di kurikulum Merdeka itu sudah dibunyikan bahwa dasar-dasar pendidikan filosofi pendidikan dari pihak jadwal tadi mengatakan bahwa sesuatu berbeda, penuh dengan perbedaan di dalam kelas. Mulai dari perbedaan intelektual, perbedaan bagi si dari segi asal-usul, kemudian karakter, background keluarga di macet. Sementara kita di dalam duples itu ingin mengajarkan pendidikan pembelajaran bagi siswa dengan sebuah metode sakan. Sementara anak itu beragam-agam. Kalau saya sebagai guru, seperti yang dibunyikan di kurikulum mereka sekarang, mencoba melaksanakan itu adalah menggunakan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, proses pembelajaran yang kita laksanakan mengingat tadi perbedaan dalam kelas. Jadi mungkin di dalam kelas itu penuh dengan berbagai perbedaan. Nah, kalau dalam proses pembelajaran yang saya pahami, karena saya sebagai guru, saya cukup mengambil dari sisi mungkin perbedaan intelektual tadi ya. Karena kan kalau ketika kita mengajarkan dengan satu cara, mungkin yang kita lakukan hanya bisa cepat dipahami oleh untuk anak yang inteleknya lebih di atas, kan di atas, menengah, di bawah. Jadi saya usahakan adalah berdiferensiasi di bidang konten dalam bentuk LKPD-nya. LKPD-nya untuk anak yang pintar, mungkin langkah-langkahnya sedikit. Nanti LKPD anak yang di bawah, saya kasih clue-nya yang banyak tuh. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah, nanti saya kasih clue-clue yang lebih banyak supaya dia terbantu. Jadi kalau di saya sekarang, perbedaan di kelas itu saya paling lihat untuk pembelajaran saja. Jadi untuk pembelajarannya saya adalah tentu mencoba melakukan diferensiasi dalam pembelajaran. Karena banyak, saya mencoba dari yang sederhana aja sih yang bisa saya lakukan, paling perbedaan APD-nya ketika proses pembelajaran. Atau kadang-kadang perbedaan hasilnya. Jadi kalau anak pintar, saya minta dia bisa tugas sampai yang soal-soalnya sulit-sulit. Untuk anak yang kita anggap memang lapangnya bawah, jadi jangan bermimpi juga kita menyelesaikan soal itu kan. Jadi cukup standarnya kamu 1/3 nak kau gitu aja. Jadi itu aja. Untuk yang terakhir yaitu, bagaimana Ibu menangani situasi ketika siswa merasa tidak tertarik atau tidak terhubung dengan materi yang diajarkan? Itu yang memang berat. Apalagi matematika kan. Kalau saya secara pribadi, saya cukup paham. Artinya pertama saya juga gak bakal marah nih kalau ketika anak itu mengatakan bu malasnya ini. Karena mana ya? Karena kita cukup paham. Apalagi kalau memang situasinya kadang-kadang anak itu jamnya siang. Nah, kadang pagi-pagi pun karena yang namanya matematik itu banyak yang beranggapan sulit ya. Artinya kan pemahaman mereka itu nggak bisa kita paksakan bahwa semua anak suka matematik. Terus dan juga kalau saya punya pemikiran itu dulu saya dasarnya dari bahwa semua anak tidak bisa saya paksakan pintar matematik. Jadi ketika dia mengeluh di awal, sebagai guru saya nggak mengeluh dulu, itu dulu. Paling saya berpikir mencoba mencari teknik. Yang saya lakukan nih, saya nggak yang lain, yang saya pribadi. Paling yang saya lakukan, saya mencari metode-metode yang bisa membuat anak senang belajar. Pertama, karena zamannya sekarang adalah zaman teknologi, maka saya menggunakan teknologi tadi. Nah, teknologinya bagaimana nih? Gunakanlah gadget itu dalam bentuk apa?
saya ambillah bentuk-bentuk puisi. Kadang-kadang kuis-kuis permainan sederhana, bisa pakai puisi atau kaut dan yang lain-lain. Atau saya buat ular tangga dari gampang. Jadi buat permainan ular tangga dari kampa untuk materi yang mau saya ajarkan. Dan materi yang saya ajarkan nggak usah yang tinggi-tinggi, super sederhana supaya mereka senang. Jadi jangan langsung plak gitu kan. Jadi yang gampang-gampang tapi dalam bentuk permainan. Jadi mereka bermain, silakan bermain ular tangga. Dan insya Allah setidaknya yang saya lakukan itu saya lihat kalau tidak bermain seperti itu semangat mereka. Betul aja. Jadi lebih banyak saya mencoba mencari ke dalam bentuk permainan. Kalau bagi saya, karena kalau matematik yang saya ajarkan tuh sering berjadian. Iya kan? Kamu juga kan dulu ya? Iya kan tuh aja Bu, malasnya Bu. Aduh buang gitu. Itulah tekniknya. Menurut saya sekarang lebih banyak bermain, kalau tulis, atau kadang-kadang cara bodohnya saya ngikut sekarang orang nasi bilang kalau ada acara lomba kan saya pakai coach gitu, coach gitu kan. Bentuk kelompok, kau coachnya ambil yang pintar, kau coachnya ini. Nanti belajar nak ya, saya kasih ke sini. Kita mau kuis nanti pakai kaut. Ini ke sininya soalnya. Silakan belajar dengan coach masing-masing yo. Semangat dia belajar. Ternyata kadang-kadang dia lebih suka belajar dengan siswanya daripada dengan temennya daripada Bu, karena mungkin dia dengan siswa itu gak nakut atau gak malu tuh, dia kayaknya lebih semangat. Jadi dikit kadang-kadang coach, ajarin nah gitu. Kayaknya itu sih kalau teknik saya. Kalau matematik sih entah kalau yang lain ya. Nah saya tahu matematik itu kan paling tidak disukai. Baik Bu, ya terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan dan juga telah menyempatkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih.